Mosok ya nasi aking dibanding-bandingkan dengan beras kan ya rada aneh Mas, karena yang nasi aking itu ada dari nasi sisa kok. Nasi sisa itu terbuat dari beras kok. Mosok iso misalnya takon ya, nasi aking dan beras reject itu lebih bagusan mana? Hey see you bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back with me. Nah, di video kali ini saya sedang berjalan-jalan bos, sekaligus menjawab pertanyaan dari saudara ternak kita lah, sahabat ternak kita ya, yang bertanya apakah penggunaan karak atau nasi aking itu dapat diganti? Mana gue tahu. Nah, sebelum saya jawab di sini ya, saya sedang berjalan-jalan di kandang ternak milik teman saya ini bos, tapi orangnya jebol kerja ya, nggak apa-apa lah. Yang penting sudah izin gitu ya, dan nggak nyolong atau nggak nggondoli ternaknya atau endoknya gitu bosku. Nih mantap ya, kandangnya bersih, luas, dan ini jadi satu dengan pembuatan bibit bos. Nah intinya seperti itulah, ini kandangnya sangat mantap, warm sekali bos. Nah oke, untuk pertanyaan dari sahabat ternak kita itu, kalau menurut saya pribadi masih tetap bisa diganti bos ya, penggunaan karak itu masih tetap bisa diganti. Nah setahu saya ya, ini mohon maaf tidak bisa praktek bos, karena apa? Karena dari awal saya beternak entok ya, di video juga sudah saya jelaskan ya, dulu itu saya tidak pernah menggunakan karak bos atau nasi aking sampai sekarang. Lah kenapa Mas kok tidak menggunakan nasi aking atau karak, padahal untuk harganya sangat murah ya? Nah mohon maaf ini bos, bukan karena harga yang murah bosku ya, tapi karena di sekitar rumah saya atau di sekitar kandang ternak saya itu banyak sekali apa ya, mana gue tahu, nasi sisa dari para tetangga atau sedulur bos. Jadi mereka itu selalu mengumpulkan dan mengasih kepada saya. Nah jadi daripada saya beli nasi aking, ya mending kita manfaatkan yang gratis dari para tetangga, atau menunggu hibahan nasi sisa dari para tetangga gitu bosku. Untuk manfaatnya juga sama kok, yang penting entoknya warak ngono to bos. Lah lantas apa pengganti nasi aking Mas? Mana gue tahu. Nah kalau setelah saya pelajari ya beberapa hari ini dan saya melakukan tapa brata, saya mendapatkan sebuah wangsit bos. Untuk pengganti dari nasi aking atau karak itu bisa diganti dengan hijauan, yaitu kalau tidak salah dari daun apa itu? Mana gue tahu. Ya enceng gondok. Nah itu bos, katanya untuk kandungannya sama dan itu gratis juga, tinggal kalian cari di rawa-rawa atau di blumbang-blumbang itu biasanya banyak bos, tapi di sini nggak ada karena apa ya, sudah dimusnahkan gitu lah bos, katanya mengganggu blumbang-blumbang ikan gitu ya bos. Lah apakah penggantian nasi aking atau karak tidak membuat cangkang telur menjadi lembek atau kerabang Mas? Karena kata orang tua, jika unggas tidak diberi pakan yang keras, salah satu contohnya adalah nasi aking atau karak ini ya, maka telur yang dihasilkan oleh si unggas akan lembek cangkangnya bos, alias gembur-gembur gitu ya. Nah kalau menurut saya pribadi nih bos, sebenarnya faktor dari cangkang telur tipis atau kerabang atau lembek yang selama ini saya pelajari ialah apa ya, mana gue tahu. Intinya itu yang pertama kekurangan kalsium atau vitamin D, terus yang kedua itu suhu yang panas atau cuaca panas bos, terus yang ketiga adalah infeksi bakteri atau si babon ya, babon unggas itu loro bos. Kok bisa kekurangan kalsium bisa menjadi salah satu penyebab cangkang telur tipis? Lah ya jelas bisa toh Mas, karena kerabang telur yang baik itu sebagian besar, kira-kira 40-60% lah bos, tersusun dari kalsium bosku. Jadi selama unggas bertelur itu membutuhkan kalsium sampai 20 kali dari kebutuhan normalnya bos. Masa sih? Lalu apa pengaruhnya suhu panas kok bisa menjadi penyebab cangkang telur tipis Mas? Nah jadi gini Om, beberapa waktu lalu saya mendapat sebuah wangsit ya soal pertanyaan seperti ini bosku. Nah jadi cuaca panas itu memang dapat mengganggu proses pembentukan cangkang ya bos, yaitu menyebabkan konsumsi ransum menjadi turun bosku, sehingga unggas tidak memperoleh nutrisi yang cukup ya. Lah kok bisa, sangkut pautnya apa? Mana gue tahu.
Ini Om, selama cuaca panas hewan unggas kita ya, entah itu entok, ayam ataupun bebek yang sedang bertelur ya, atau sedang memproses telur di dalam tubuhnya, itu akan mulai pontang-panting bosku, atau dalam bahasa Jawanya itu megap-megap atau mangap-mangap utawa ngonggor bos. Nah, sehingga mengeluarkan banyak karbon dioksida atau CO2 dari ngonggor atau megap-megapnya itu bosku. Nah, kue kan yang menjadi apa ya, telur unggas kita jadi lembek bos. Nah, selama yang saya pelajari itu seperti itu ya. Wah, ngawur gue mas, mosok bahan bakar kentut jadi faktor telur, cangkang telur menjadi kerabang atau telur menjadi rembek. Nah, ini rungok gesek bos ya, sebel aku nek wis ngene iki yuk dipaido we. Jadi pada proses pembentukan telur dalam tubuh unggas, CO2 atau karbon dioksida atau bahan bakar kentut itu sangat diperlukan bos untuk membentuk kalsium karbonat ya. Sebutan kerennya itu seperti ini bos. Nah, lek moco caco 3 siapa caco tri wis karepmu lah ya, yang berguna untuk menyusun kerabang telur. Akibatnya kerabang akan lebih tipis dan mudah retak. Wis mudeng po malah mubeng wis sakmu ya Om. Kami selalu dikucilkan, kami tak pernah berhenti untuk membukti. Nah, yang terakhir adalah infeksi penyakit ya lah ya, jelas kalau namanya infeksi unggas sakit ya pasti wajar jika tiba-tiba proses bertelurnya macet, tidak mau mengeram, atau bahkan yang lebih buruk itu cangkang telur menjadi tipis atau telurnya itu menjadi gembur-gembur dan lain-lain. Karena setahu saya jika unggas sakit itu kondisi tubuhnya tidak fit, jadi tidak sempurna dalam memproses telur di dalam tubuhnya gitulah bos. Loh, bukannya pemberian nasi aking itu bagus ya buat hewan ternak kita mas? Nah, bagi saya pribadi podo wae mas, nasi aking atau nasi sisa itu sama, kandungannya juga sama ya. Bedanya yang menurut saya itu satu bos, kalau nasi aking itu dikeringkan agar awet dan tidak bau busuk ya. Kalau nasi sisa kan lembek ya atau blenyek-blenyek mas. Jadi saya rasa untuk kandungannya sama karena terbuat dari satu bahan yaitu beras. Bener juga ya. Nah, seperti itu bos. Untuk bedanya nasi aking itu bisa dijual belikan, kalau nasi sisa kan nggak bisa mas, karena jika disimpan lebih dari beberapa jam udah bau tengi atau banyu-banyu seperti itulah bos ya. Nah, kalau kalian mau mengganti nasi aking ya, selain menggunakan apa itu, Mana gue tahu. enceng gondok ya, yang saya sarankan di awal video itu bisa kalian pakai menir beras ya bos. Harga itu hampir sama lah, kalau dengan nasi aking itu hampir sama. Kalau di daerah saya sih murah mas, tapi karena saya tidak pernah memakai nasi aking ataupun menir, jadi saya nggak tahu harga pastinya itu berapa. Iya. Nah, bagaimana mas jika di daerah saya tidak ada menir Bodoh amat. atau menirnya itu lebih mahal daripada nasi aking? Ya kalian cari itu yang namanya beras reject kan bos. Tahu kan beras reject itu beras yang dipungut dari lantai-lantai gudang beras mas, yang sudah kotor lah intinya ya, yang sudah ada campuran debunya ya. Nah, itu enggak yang nasi putih-putih itu enggak bos. Kok nasi beras yang putih-putih itu enggak bos. Nah, untuk nasi aking dan beras reject itu bagusan mana kandungannya mas? Mana gue tahu. Nah, sebelum saya jawab ya tak nanya dulu ya, ini nasi itu terbuat dari apa mas? Mana gue tahu. Wis ngono ki wae lah. Mosok ya nasi aking dibanding-bandingkan dengan beras kan ya rada aneh mas, karena yang nasi aking itu ada dari nasi sisa kok. Nasi sisa itu terbuat dari beras kok, mosok iso-isone takon ya nasi aking dan beras reject itu lebih bagusan mana? Wis intinya beras reject itu beras yang kotor wis ngono mas. Kalau mau kalian mau membersihkan ya tinggal dicuci wis resik kok mas. Seperti itu. Untuk harganya itu jauh lebih murah ya kalau di daerah saya, tapi karena saya tidak memakai jadi saya tidak dapat memberikan harga pastinya itu berapa mas, karena saya di sini itu memakai jika ada bekatul itu yang banyak menirnya mas ya. Di sini itu ada pilihan kok antara bekatul kasar dan bekatul lembut yang banyak menirnya. Nah, seperti itu bos. Jadi saya itu lebih sering memakai bekatul yang sudah banyak menirnya, jadi menirnya itu sudah tercampur dengan bekatulnya itu bos. Jadi menurut saya ya nggak usah kita tambah-tambahi lah mas ya, satu bahan sudah mumpuni ya wis dienggo wae gitu kan.
Bener juga ya. Nah oke, mungkin sekian dulu video dari saya atau penjelasan dari saya ya. Ini penjelasan yang goblok-goblok kok mas ya. Jika kalian tidak cocok ya udah nggak usah di note menolak mas ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang ternak.